Buku sejarah kalian menuliskan sebuah kebohongan yang disepakati. Mereka mengajarkan bahwa piramida Giza di Mesir adalah mahkota tertua peradaban manusia, dibangun 4.500 tahun yang lalu. Tapi tepat di jantung Nusantara, di Cianjur, Jawa Barat, tertimbun sebuah anomali raksasa yang membantah dogma tersebut secara absolut. Ini adalah Gunung Padang. Para arkeolog ortodoks dunia gemetar ketakutan saat hasil uji karbon dan georadar menunjukkan bahwa struktur di bawah tanah ini menyembunyikan usia 20.000 hingga 25.000 tahun. Mengakui eksistensinya berarti menghancurkan dan menulis ulang seluruh timeline evolusi manusia yang telah mereka pertahankan. Oleh karena itu, mereka memilih untuk buta. Tapi saya, The Rider, saya tidak akan sekedar menatap reruntuhan batu mati yang ditumbuhi ilalang ini. Jika dunia menolak untuk percaya, mari kita putar mundur jam planet ini. Pasang sabuk pengaman kalian, kita akan melakukan warp jump melintasi waktu. Kembali ke 20.000 tahun yang lalu, ke era keemasan benua Sundaland, untuk melihat sendiri wujud asli sang piramida purba. Inisiasi lompatan waktu. Node 01, titik kedatangan 20.000 tahun sebelum Masehi, era Pleistosen. Matriks navigasi mengkonfirmasi ketiadaan Laut Jawa, daratan Sumatera, Jawa, dan Kalimantan menyatu menjadi satu benua hijau raksasa, Sundaland, pusat ekuator dari planet ini. Disinilah akar kebohongan sejarah bermula. Lihatlah ke depan. Apa yang diklaim oleh arkeolog ortodoks hari ini sebagai sekadar bukit alami yang dimodifikasi adalah murni sebuah megastruktur sintetik, sebuah piramida punden berundak raksasa yang belum tertimbun oleh tanah dan erosi waktu. Ini adalah wujud asli Gunung Padang di masa kejayaannya, terstruktur dari puluhan ribu blok kolumnar basalt, batu vulkanik heksagonal berwarna hitam pekat yang dipotong dengan presisi absolut. Ini bukanlah mahakarya tumpukan batu manusia kuat yang memakai cawat kulit hewan. Perhatikan para arsiteknya. Mereka tidak kotor dan primitif. Mereka mengenakan pakaian dari serat tenun biosintetik tanpa jahitan, bergerak dengan keanggunan intelektual tingkat tinggi. Mereka adalah peradaban tipe 1 Kardashev yang telah menembus singularitas sebelum zaman es berakhir. Dalam arsip ekskavasi modern, fondasi paling bawah ini dikenal sebagai lapisan keempat atau Layer 4. Lapisan inti yang usianya membuat piramida Giza di Mesir terlihat seperti bangunan kemarin sore. Di era ini, Layer 4 berdiri tegak, bebas dari tanah, memancarkan resonansi energi yang selaras dengan frekuensi bumi. Mereka tidak menyusun batu-batu berat ini untuk menyembah dewa matahari atau menguburi mayat raja. Piramida hitam ini adalah sebuah instrumen, sebuah mesin raksasa yang hidup. Pertanyaannya, dengan berat setiap pilar batu mencapai ratusan kilogram dan ketiadaan jalan aspal basalt, bagaimana mereka mengangkut dan menyusunnya hingga setinggi ini tanpa derek baja dan mesin diesel? Jawabannya akan menghancurkan nalar fisika modern kalian. Node kedua memanggil. Node 02, logistika anomali. Pertanyaan terbesar yang menghantui para arkeolog adalah bagaimana caranya? Terdapat lebih dari 50.000 pilar batu kekar tiang atau columnar basalt di situs ini, masing-masing seberat ratusan kilogram, disusun secara geometris melintasi tebing yang curam. Tidak ada jalan aspal, tidak ada derek baja, dan yang pasti tidak ada ratusan ribu budak yang ditarik dengan tali. Pemikiran bahwa struktur sebesar ini dibangun murni menggunakan otot manusia purba adalah sebuah komedi akademis. Lensa forensik saya menangkap sebuah petunjuk yang sengaja diabaikan. Batu-batu penyusun Gunung Padang ini mengandung anomali unsur besi dan silika yang sangat tinggi. Dan jika kalian memukul permukaannya hari ini, mereka mengeluarkan nada musik yang spesifik, sebuah litofon raksasa. Ini bukanlah kebetulan geologis. Mari kita putar rekamannya. Perhatikan para arsitek Sundaland ini. Mereka tidak menggunakan roda atau katrol. Mereka memanipulasi gravitasi menggunakan frekuensi, acoustic levitation atau levitasi akustik. Dengan membunyikan instrumen perunggu raksasa pada resonansi nada tertentu, gelombang suara itu menabrak struktur besi di dalam batu basal. Getaran sonik tersebut menciptakan kantung anti-gravitasi bertekanan tinggi di bawah batu. Dalam hitungan detik, pilar-pilar setengah ton ini terangkat dari tanah, melayang dengan tenang di udara seperti kapas. Mereka diarahkan dan disusun ke tempatnya hanya dengan panduan gelombang suara, sebuah orkestra mekanika kuantum yang dimainkan di tengah
tengah hutan tropis prasejarah. Sains modern kalian baru saja berhasil melevitasikan butiran air dan kerikil kecil di dalam laboratorium. Namun peradaban Nusantara ini telah menggunakannya untuk memindahkan gunung. Tapi jika mereka bisa memanipulasi gravitasi dengan suara, apa sebenarnya rahasia yang terkubur di dalam bangunan ini? Kita harus menembus masuk ke bawah tanah. Node ketiga menunggu. Node 03, penetrasi inti. Para arkeolog ortodoks seringkali menyebut misteri di bawah tanah ini sebagai ilusi. Tapi tim riset terpadu independen dari negeri ini telah memindai situs Gunung Padang dengan instrumen georadar dan tomografi seismik. Dan apa yang mereka temukan di layar monitor? Sebuah anomali ruang kosong raksasa yang terkubur 15 hingga 30 meter di bawah dasar bebatuan. Ini bukanlah gua alami. Rongga ini memiliki rasio geometri yang terlalu simetris. Mari kita tembus lapisan kerak bumi ini. Saat kita memasuki ruang bawah tanah peradaban Sundaland, kalian tidak akan menemukan peti mati emas, mumi raja, atau harta karun murahan. Jauh di bawah fondasi batu basal ini, tersembunyi sebuah mahakarya rekayasa tektonik, sebuah ruang hampa berskala kolosal. Disinilah rahasia sebenarnya bersemayam, sebuah reaktor seismik dan geotermal purba. Pemindaian modern juga mendeteksi adanya lapisan anomali tinggi di sekeliling ruang ini yang terdiri dari material logam dan pasir penahan gempa. Dalam bahasa teknik sipil mutakhir, itu adalah pasir kinetik buatan, sebuah sistem peredam kejut hidrolik berskala masif yang dirancang secara khusus untuk memisahkan ruang reaktor dari guncangan tektonik mematikan di sekitarnya. Kalian harus ingat, bentang alam Nusantara berdiri tepat di atas sabuk kehancuran absolut, cincin api Pasifik. Gempa bumi dan letusan supervulkanik adalah monster yang merobek lempeng benua ini. Tapi peradaban tipe 1 ini tidak mencoba lari dari gempa, mereka menjinakkannya. Reaktor batu ini secara aktif menghisap dan menstabilkan resonansi tektonik dari kerak bumi, menyaring getaran penghancur menjadi energi murni yang menyuplai daya tanpa batas ke seluruh penjuru megapolis di permukaan. Mereka meretas murka alam semesta untuk menghidupkan sebuah benua, sebuah harmoni absolut antara sains mekanika dan kebrutalan geologi. Tapi, sekuat apapun rekayasa sebuah peradaban, kekuatan absolut pada akhirnya selalu mengundang kiamat yang absolut. Node keempat akan membongkar saat bumi membalas dendam. Node 04, kiamat ekologis. Sehebat apapun sebuah peradaban membangun perisai, alam semesta selalu memiliki tombol reset. Sekitar 15.000 tahun yang lalu, di penghujung epos Pleistosen, stabilitas planet ini hancur berantakan. Ini adalah era cataclysm. Pergeseran poros bumi dan letusan supervulkanik beruntun memicu anomali iklim yang brutal. Suhu global melonjak, gletser raksasa di kedua kutub bumi mencair dengan kecepatan yang mengerikan, melepaskan miliaran ton air tawar ke lautan. Permukaan air laut naik secara agresif hingga 120 meter, menelan daratan, menenggelamkan lembah, dan merobek peta dunia. Benua hijau raksasa Sundaland yang menjadi pusat peradaban ini hancur keping-keping. Daratan yang tersisa dari kiamat air bah tersebut adalah apa yang kalian kenal hari ini sebagai Kepulauan Nusantara. Di tengah badai kepunahan ini, megastruktur Gunung Padang tidak mampu lagi menahan murka planet. Gempa bumi beruntun dengan magnitudo yang tak terukur menghantam Jawa Barat. Pasir kinetik dan reaktor seismik di bawah tanah mengalami critical overload. Susunan presisi dari puluhan ribu pilar batu kolomnar basalt itu akhirnya bergeser, retak, dan runtuh. Namun alam tidak membiarkan bangkai mesin ini berserakan begitu saja. Langit memuntahkan abu vulkanik pekat, sementara banjir lumpur raksasa menyapu lereng gunung. Dalam hitungan hari, piramida hitam yang agung itu terkubur hidup-hidup di bawah jutaan ton tanah dan material vulkanik. Teknologinya padam, terkunci rapat di dalam keheningan geologis. Ribuan tahun berlalu, hujan dan angin menaburkan binih, akar-akar pohon raksasa menembus sela-sela bebatuan, dan ilalang liar tumbuh menutupi bekas luka sejarah ini. Mesin dewa itu kini hanya terlihat seperti sebuah bukit hijau yang biasa saja. Tapi sisa-sisa batu heksagonal yang menyembul di puncak bukit itu kelak akan memancing kedatangan sekelompok manusia bodoh. Node kelima akan menceritakan komedi keputusasaan mereka. Node 05, ilusi sang penumbang.
Setelah kiamat ekologis meratakan Sundaland, ribuan tahun berlalu dalam keheningan, alam mengambil alih. Megastruktur reaktor basal itu kini telah tertelan sepenuhnya oleh tanah, akar pohon, dan vegetasi tebal. Ia tertidur, menyamar menjadi sebuah bukit hijau biasa di wilayah Cianjur. Namun, di kisaran tahun 500 sebelum Masehi atau era Megalitikum, sekelompok ras manusia primitif mendaki bukit ini. Mereka adalah suku Austronesia kuno. Mata biologis mereka menangkap sebuah keganjilan. Di antara tanah dan rerumputan, mereka melihat ujung-ujung pilar batu hitam heksagonal yang menyebul keluar bagai tulang belulang raksasa. Tentu saja, otak mereka yang belum mengenal sains modern tidak memahami apa yang tertidur di bawah tanah tersebut. Mereka tidak tahu menahu tentang levitasi akustik, reaktor geotermal, apalagi peradaban tipe 1 Kardashev. Bagi pikiran primitif mereka, batu-batu bersudut sempurna ini adalah benda keramat, hadiah dari para dewa atau roh karuhun. Maka dimulailah sebuah komedi sejarah. Suku primitif ini mengumpulkan batu-batu basal yang berserakan di permukaan tanah. Tanpa instrumen frekuensi, mereka menggunakan otot, keringat, tambang kasar, dan tuas bambu untuk memindahkan batu-batu seberat ratusan kilogram ini. Mereka menyusunnya secara kasar, menumpuknya menjadi punden berundak sederhana sebagai altar pemujaan roh leluhur. Inilah yang dicatat oleh para arkeolog modern sebagai layer 1 atau lapisan paling atas. Ketika para ilmuwan ortodoks mengambil sampel tanah dan batu dari permukaan ini untuk diuji, tentu saja hasilnya menunjukkan usia 2000 hingga 5000 tahun. Dan dengan penuh kesombongan, mereka menyimpulkan bahwa manusia zaman batulah yang membangun seluruh Gunung Padang, sebuah kesesatan logika yang absolut. Suku Megalitikum ini tidak pernah membangun piramida raksasa. Mereka hanyalah squatters, para penumpang gelap yang mendirikan tenda pemujaan tepat di atas akap sebuah fasilitas reaktor raksasa yang sudah lama mati. Membedah Gunung Padang hanya dari lapisan pertamanya, sama bodohnya dengan menilai kecerdasan sebuah superkomputer hanya dari debu yang menempel di casing luarnya. Fakta ini membuat para elit akademis global gemetar. Node ke-6 akan membongkar mengapa dunia menolak kebenaran ini. Node 06. Ketakutan para penjaga dogma. Kita kembali melintasi garis waktu, tiba di masa kini, berdiri di atas reruntuhan hijau yang sunyi. Pertanyaan terbesarnya adalah, jika bukti forensik dan pemindaian georadar bawah tanah sudah sebegitu telanjang, mengapa dunia akademis global bersikeras menolaknya? Mengapa ekskavasi Gunung Padang dibekukan dan terus didiskreditkan oleh jurnal-jurnal ilmiah raksasa dari barat? Para elit ortodoks ini berdalih bahwa susunan batu di kedalaman lebih dari 3 meter hanyalah leher gunung berapi purba, patahan batu alami yang secara kebetulan berbentuk prisma memanjang. Sebuah alasan yang sangat menggelikan, mengingat batu-batu ini disusun secara horizontal dengan mortar perekat purba. Sebuah kemustahilan bagi fenomena alam. Penolakan mereka bukanlah tentang sains, ini murni tentang ego geopolitik dan ketakutan akan kebenaran. Pikirkan konsekuensinya. Mengakui bahwa Gunung Padang adalah megastruktur sintetik buatan manusia yang usianya menembus 20.000 tahun, berarti menghancurkan seluruh kurikulum sejarah yang telah mereka ajarkan selama berabad-abad. Mengakui hal ini berarti Mesir dan Mesopotamia harus melepaskan mahkota emas mereka sebagai bapak peradaban dunia. Mengakui situs ini berarti mengakui bahwa pusat kecerdasan paling awal dan paling maju di bumi tidak lahir di padang pasir Timur Tengah atau Eropa, melainkan lahir di sini, di Nusantara. Kesombongan akademis dunia menolak untuk berlutut pada kenyataan ini. Mereka lebih memilih mengubur data georadar itu daripada harus membakar dan menulis ulang ribuan buku sejarah. Tapi kebenaran tidak pernah peduli pada ego manusia. Batu-batu basal ini, reaktor raksasa yang tertidur di bawah sana. Mereka diam karena mereka sudah menang melawan waktu. Alam semesta hanya sedang menunggu umat manusia untuk cukup cerdas dan cukup rendah hati guna menerima warisan leluhurnya sendiri. Node ke-6 membuktikan kebutaan terburuk peradaban ini bukanlah cacat mata, melainkan kesombongan akal. Bersiap untuk konklusi akhir. Kita telah mencapai akhir dari penjelajahan ini. Gunung Padang bukanlah sekadar tumpukan batu mati. Ia adalah sebuah kapsul waktu geologis yang tertidur lelap. Sebuah saksi bisu dari kejamnya siklus sejarah umat manusia. Bahwa peradaban yang mampu mengendalikan resonansi gravitasi sekalipun, pada akhirnya bisa musnah, ditelan kembali oleh bumi yang mereka coba jinakkan.
Sebelum saya menutup arsip ini, ada satu catatan mutlak. Penjelajahan ke masa lalu yang baru saja kalian saksikan direkam dari proyeksi dimensi paralel, sebuah langkah pencegahan mutlak dari saya untuk menghindari paradoks linea massa yang bisa menghancurkan realitas kalian saat ini. Namun, meski visual masa lalu itu merupakan gema dari semesta lain, bukti struktur batuan dan anomali radar di dimensi kalian adalah fakta fisik yang tak terbantahkan. Tumpukan kolom basal ini nyata, reaktor di bawah tanah kalian nyata. Gunung Padang tidak sedang menunggu para arkeolog ortodoks untuk digali. Ia sedang sabar menunggu hingga kesadaran umat manusia cukup cerdas dan cukup rendah hati untuk pantas menerima teknologinya kembali. Saya The Rider. Arsip Sundalan telah ditutup. Hati-hati dengan linea massa kalian.